Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali lagi di channel Arif Pusparini Belajar Bisa. Seperti biasa teman-teman, saya akan berbagi apa yang sudah saya pelajari. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Dan juga buat teman-teman yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Mudah-mudahan ukhuwah kita diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, seperti biasa saya akan berbagi pelajaran yang sudah saya pelajari, semoga bermanfaat. Nah, kali ini temanya adalah amalan-amalan orang yang bertakwa. Nah, kita tahu teman-teman, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat beriman, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa agar kita mencapai derajat takwa. Nah, seperti apa amalan orang-orang yang bertakwa? Banyak sekali ya ayat dan hadis yang menyebutkan amalan-amalan orang bertakwa. Nah, pada pelajaran kali ini saya akan berbagi amalan orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4. Nah, apa yang tertulis teman-teman di dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mulai dari ayat 1 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa ini ya? Karena takwa itu sulit dilihat teman-teman ya. Takwa itu adanya di hati, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, takwa itu ada di sini, gitu ya. Ketika itu Rasulullah menunjuk ke dadanya sampai 3 kali. Jadi takwa itu ada di hati ya teman-teman, tidak bisa dilihat. Tetapi amalan-amalan orang yang bertakwa ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukannya ya teman-teman di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Apa saja yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4? Yang pertama yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib ya, ini ya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 3-4 ada beberapa ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang seperti apa? Yang tidak bisa kita pegang dengan panca indera kita, tidak bisa kita rasakan dengan panca indera kita, tetapi kita bisa meyakininya di dalam hati kita. Apa saja yang bisa diyakini di dalam hal-hal yang gaib ini ya teman-teman? Ya, kita kembali kepada rukun iman. Rukun iman kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya, sampai kemudian iman kepada adanya hari akhirat begitu teman-teman. Ketika kita iman kepada Allah, kita tidak sekedar mengimani adanya Allah, tetapi juga mengimani adanya sifat-sifatnya atau segala hal yang menyatu dalam zat Allah begitu teman-teman. Mengimaninya dengan sungguh-sungguh, kemudian juga tidak mencampurinya dengan kemunafikan ataupun juga dengan kesyirikan gitu. Jadi iman yang memang tulus, lurus, akidah yang benar hanya kepada Allah, dan juga keimanan yang lain kepada malaikat dan selanjutnya, ini dimiliki oleh mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita semua bisa memiliki keimanan ini gitu ya. Ya, ini beriman kepada Allah dan seluruh hal-hal yang gaib yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, amalan yang bisa kita lakukan sebagai orang yang bertakwa atau kita yang ingin menjadi orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini tidak hanya sekedar melaksanakan sholat ya teman-teman, tetapi mendirikan. Jadi melakukan sholatnya iya,
menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari juga demikian gitu ya teman-teman. Karena ketika kita bisa mendirikan sholat, maka insya Allah sholat kita akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat ini ada dua ya teman-teman, ada sholat sunnah, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah, sholat fardu sebagaimana kita tahu ada 5. Nah, kita tingkatkan kualitasnya, mudah-mudahan ya, mohon doanya saya juga ya teman-teman bisa meningkatkan kualitas dari sholat wajib gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, pahala sholat wajib, sementara juga sholat sunnah pahalanya seperti sholat wajib. Nah, selain dari sholat wajib yang kita tertibkan, kita maknai sungguh-sungguh, kita hadirkan hati kita ketika kita melaksanakannya, kita juga melaksanakan sholat sunnah ya. Sholat sunnah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Banyak sekali ya teman-teman. Dari malam hari misalnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih ya. Setelah sholat tarawih kita juga bisa melaksanakan sholat witir. Walaupun sekarang kita sholat tarawih di rumah, itu tidak mengurangi gitu ya teman-teman kesempatan untuk kita melaksanakannya, baik itu yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat, kembali kepada pilihan masing-masing. Kemudian setelah sholat tarawih dan juga sholat witir, ketika di masjid barangkali ya teman-teman bisa juga dengan di malam harinya kita tambahkan dengan sholat tahajud. Sholat tahajud, kemudian menjelang pagi hari kita bisa juga melaksanakan sholat fajar, lalu sholat rawatib menjelang ini ya, sholat rawatib, kemudian juga sholat duha, ada lagi sholat-sholat yang lain ya teman-teman. Sholat rawatib juga banyak sekali ya, kita bisa lakukannya di sebelum zuhur, sesudah zuhur kita juga bisa melaksanakan 4 sholat rawatib masing-masing, yang itu juga ada keutamaannya ya teman-teman. Banyaklah intinya sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Jadi intinya mari perbanyak sujud di bulan Ramadan, karena sujud ini meninggikan derajat kita. Memang di hadapan Allah kita merendah sebagai seorang hamba, tetapi sesungguhnya kita sedang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, sehingga kita berikhtiar ya teman-teman. Mohon doanya sekali lagi agar kita mampu melaksanakan amalan sholat dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah amal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti. Kemudian amalan apa lagi yang dilakukan oleh orang yang bertakwa, yakni mereka yang berinfak di jalan Allah atau menafkahkan hartanya di jalan Allah gitu ya. Menafkahkan hartanya di jalan Allah ini tidak harus banyak ya teman-teman, tapi kita mengikhtiarkan yang terbaik. Sungguh-sungguh bukan sebisanya, tapi kita sungguh-sungguh mengikhtiarkan semaksimal mungkin yang kita bisa, apalagi di bulan Ramadan, di mana setiap amalannya, setiap jumlahnya ini Allah lipat gandakan pahalanya. Semoga kita bisa mewujudkannya di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Perbanyak infak, mungkin sodakoh dan hal-hal lain yang bisa membagikan sebagian dari rizki kita, karena di dalam rizki kita ada hak-hak orang lain ya teman-teman. Ada hak-hak orang lain yang dititipkan. Dengan kita membahagiakan orang lain, kita juga mensucikan harta kita ya. Intinya tidak akan berkurang harta karena sedekah, begitu kalau dalam ini ya, nasyidnya siapa itu, salah seorang penyanyi ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu, bahwa kita memberi itu tidak dalam rangka dalam rangka membuang atau rugi, tidak gitu ya. Kalau kita menyayangi harta-harta kita, justru kita harus berinfak teman-teman. Banyak infak. Kenapa? Karena harta-harta kita itu akan kita bawa sampai di hadapan Allah. Tapi harta yang tidak diinfakkan atau tidak dimanfaatkan di jalan Allah itu akan habis di dunia ini. Sementara harta yang diinfakkan itulah harta kita yang sesungguhnya, yang kita bawa sampai di hadapan Allah pahalanya ya teman-teman. Ini semoga memotivasi saya secara pribadi sebenarnya teman-teman ya, untuk makin banyak berinfak. Kemudian amalan apa lagi yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Rasulullah bahkan yang kita dengar dari hadis ya, bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril.
di bulan Ramadan ya teman-teman, dan di sini juga di bulan diturunkannya Al-Qur'an, sehingga bulan Ramadan ini semoga menjadi momen buat kita untuk kembali memperdekat atau kembali memperkuat interaksi kita dengan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Ada banyak cara teman-teman ya, bisa dengan membacanya. Teman-teman bisa bikin target, misalnya dalam 1 bulan ini 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam, terserah dari teman-teman ya. Kemudian bisa juga dengan membaca terjemahnya ya, mentadaburi isinya, mempelajari, memaknai yang bisa kita ambil di sana. Kalau kita tidak punya kemampuan ke sana, kita bisa bertanya kepada para ustadz atau ustadzah yang banyak sekali ya di bulan Ramadan ini, baik online maupun offline. Kita bisa belajar gitu teman-teman, asalkan kita mau untuk melakukannya ya, belajar terjemah Al-Qur'an, kemudian mentadaburinya. Bisa juga dengan membaca tafsirnya ya. Tapi saya nggak bisa, misalnya teman-teman nggak punya waktu untuk pergi kemana-mana, teman-teman bisa beli juga ya kitab tafsir yang banyak sekali dijual di toko-toko ya. Kita bisa membaca artinya, kemudian mempelajari tafsirnya. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Intinya seperti itu teman-teman, memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang bertakwa hatinya selalu terpaut dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan Al-Qur'an. Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan saya juga bisa. Ini masih proses ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya keinginan atau kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an, itu lebih baik ya. Tapi sekali lagi saya masih berproses teman-teman untuk menghafal Al-Qur'an ini. Memang butuh daya juang dan pahalanya juga banyak ya teman-teman. Menjadi keluarganya Allah, yakni dengan ahli Al-Qur'an. Tidak sekedar menghafalnya, tapi juga mengamalkannya. Masya Allah begitu ya. Mudah-mudahan ya Allah kita diberikan kesempatan untuk itu, kesempatan untuk menjiwai Al-Qur'an dalam diri kita, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya apalagi gitu ya amalan orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang yakin akan adanya hari akhirat. Nah, dengan yakin dengan adanya hari akhirat ini, tidak sekedar yakin teman-teman, tetapi bagaimana kita kemudian menjemput atau mempersiapkan adanya hari akhirat, di mana kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang ada sisi pembalasan, ada sisi gimana istilahnya, intinya akan dibalas semua amal solih kita di akhirat nanti. Dan amal kita selama di dunia itu kan hanya sedikit, tanda kutip ya teman-teman, hanya berapa tahun saja gitu. Jarang yang bisa hidup lebih dari 100 tahun pada manusia zaman sekarang, tetapi Allah akan membalasnya dengan hitungan yang banyak. Nah, ini yang perlu kita sadari. Saya secara pribadi harus menyiapkan kehidupan akhirat, karena 1 hari di sini itu tidak hanya sehari di sana, tapi lebih dari itu. Ya, kita mungkin bisa belajar dari ini ya teman-teman kita atau saudara kita yang sudah mendahului kita. Mereka bahkan sudah berada di alam barzah berpuluh tahun barangkali ya teman-teman, menunggu kita semuanya. Dan ini tidak sebentar, mereka menunggu kita sampai hari kiamat begitu ya, sampai hari kiamat tiba, dan mereka sudah berada di sana puluhan tahun. Ada mungkin yang sejak zaman Nabi Adam misalnya, mereka sudah ribuan tahun menunggu di alam barzah. Itu baru di alam barzah teman-teman, dan alam selanjutnya adalah alam akhirat. Nah, dengan kita meyakini kehidupan alam akhirat, maka semoga kita semuanya bisa menyiapkan kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk kehidupan akhirat ya teman-teman. Sekali lagi tuh mohon doanya begitu ya. Nah, itu teman-teman amalan orang-orang yang bertakwa yang bisa kita contoh, diantaranya beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rizkinya, berinteraksi dengan Al-Qur'an, beriman kepada hari akhirat. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan-amalan orang sholih ini dengan bermujahadah di sana, dengan bersungguh-sungguh, tidak sekedar sebisanya. Kalau bisa saya lakukan, kalau enggak gitu ya. Kalau bisa kita lebih dari itu, kita berikhtiar sungguh-sungguh sebisa-bisanya dan dibisa-bisakan begitu ya. Meskipun dengan kadar yang sesuai dengan kemampuan kita tentunya, tetapi kita tidak sekedar seperti air, tapi memang dilakukan dengan sungguh-sungguh ya.
Demikian teman-teman untuk pelajaran kita hari ini. Mohon doanya semoga saya juga bisa mewujudkan apa yang menjadi amalan orang-orang solih. Kita semuanya insya Allah dipertemukan di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian, apabila ada benarnya datangnya dari Allah. Bila ada kekurangan atau kesalahan, itu semata-mata karena kesalahan saya, kehilafan saya pribadi, mohon dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Demikian, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.